Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ketemu lagi pada materi statistika. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang uji Lagrange multiplier test dengan EFUSE. Oke, langsung saja. Bab pertama yaitu latar belakang masalah. Matematika merupakan ilmu yang sangat berkaitan dengan kehidupan. Sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, matematika merupakan ilmu dasar yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam bidang ilmu yang lain. Misalnya, fisika, kimia, biologi, ekonomi, sosial, dan astronomi. Misalnya, pada uji Crow model yang cocok adalah Fekete-Effects model, namun pada saat ini dilakukan uji Hausman, model yang cocok adalah model random. Sehingga untuk memutuskan model nama yang dipakai maka dilakukannya yang namanya uji Lagrange multiplier ini. Ya, selanjutnya rumusan masalah ada dua, yaitu pengertian uji Lagrange multiplier test dengan EFUSE. Yang kedua, langkah menggunakan perhitungan SPSS. Selanjutnya, tujuan. Tujuan pembuatan modul ini bertujuan untuk menambah serta membekali teman-teman semua dengan ilmu pengetahuan dan sejumlah kemampuan dasar yang dapat berguna apabila teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena tidak menutup kemungkinan kita tetap akan bersinggungan dengan matematika, khususnya statistik, meskipun kita ada dalam jurusan sastra. Selain itu, guna mengembangkan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat. Manfaat bagi penulis dapat memperluas dan memperkaya wawasan dalam teori maupun praktek, sekaligus memahami uji Lagrange multiplier. Bagi pembaca diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan, juga memberikan informasi tentang uji Lagrange multiplier test. Next, bab 2 yaitu pembahasan. Pengertian Lagrange multiplier test dengan EFUSE yaitu analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, yaitu uji Lagrange multiplier, di mana salah satu fungsi atau kegunaannya adalah untuk menentukan estimasi terbaik, apakah menggunakan random effects atau tidak. Dan di situ sudah ada rumusnya seperti itu, di mana N merupakan jumlah individu, T merupakan jumlah periode waktu, E merupakan residual metode common effects, dengan hipotesis sebagai berikut: HO common effects model, HI random effects model. Adapun regresi data panel yang digunakan yaitu sebagai berikut: IPM IT sama dengan BO plus BI PDRBIT plus B2 BDIT plus B3 JPMIT plus ET. Keterangannya yaitu IPM Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, BD Belanja Daerah, JPM Jumlah Penduduk Miskin, BO Konstanta BI B1, B3 Koefisien Regresi, E Error, I Provinsi, T Tahun. Pada slide selanjutnya yaitu tabel uji Lagrange multiplier test dengan EFUSE. Seperti gambar tabel di samping seperti ini. Ini adalah tabel uji Lagrange multiplier. Dan bisa dilihat seperti ini tabelnya. Next, slide selanjutnya, cara mendeteksi. Ini ada 4 cara mendeteksi uji panel, yang dimana uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 atau first order dan mensyaratkan adanya intercept atau konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel di antara variabel independen.
dengan membandingkan DW hasil dengan DW tabel. Ya, selanjutnya uji Lagrange multiplier atau LM test. Uji ini yaitu di mana uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk sampel besar di atas 100 observasi. Yang ketiga yaitu uji statistiki, di mana digunakan untuk melihat autokorelasi dengan lag lebih dari 2. Dan yang terakhir yaitu run test, di mana sebagai bagian yang dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak, yaitu sistematis nama lainnya. Dan ini ada tabel lagi seperti ini, bisa dilihat ya, seperti ini tabelnya. Next, selanjutnya yaitu masuk dalam SPSS. Berikut adalah disajikan langkah-langkah uji Lagrange multiplier dengan menggunakan Fuse untuk mendapatkan model terbaik pada data pol yang kita miliki dari ketiga model yang kita hasilkan dari pengolahan data pol, yaitu pembentukan model regresi common effects. Sedikit berbeda dengan uji sebelumnya atau uji Crow dan uji Hausman. Pada uji Lagrange multiplier, jendela Fuse mengharuskan pada jendela equation biasa atau bukan entry seperti pada data pol. Hal ini karena yang diperbandingkan adalah pada model common effects atau regresi OLS biasa, sehingga tampilan jendela data pada Fuse merupakan jendela data panel sebagai tampak pada gambar berikut. Selanjutnya, kita bentuk model common effects dengan mengklik sprout terus make equation yang merupakan instruksi untuk membuat model regresi common effects seperti tampak pada gambar berikut. Selanjutnya, mendownload add-in Lagrangian multiplier test. Langkah selanjutnya adalah menambahkan menu Lagrange multiplier test pada menu perhitungan Fuse dengan mendownload pada pop-up add-in. Umumnya, menu add-in terdapat pada Fuse 9 atau 10, atau penulis menggunakan Fuse 9. Umumnya, default hasil instalasi Fuse hanya menyediakan pengujian regresi pol data banyak hanya untuk uji Crow dan uji Hausman. Sedangkan uji menu Lagrange multiplier test harus terlebih dahulu mendownload dan menginstal langsung pada software Fuse. Tahapannya tampak seperti gambar tersebut. Dan selanjutnya pada gambar 3 titik, yaitu melakukan Lagrange multiplier test. Setelah memastikan menu Lagrange multiplier test telah masuk pada menu perhitungan Fuse seperti dijelaskan pada langkah sebelumnya, untuk melakukan perhitungan kembali pada jendela hasil Lagrange common effects untuk melakukan tes pada menu proc add-ins Bruce Penguins Random atau BP test seperti tampak pada gambar berikut. Pada gambar 1 titik, gambar titik 2 menu Lagrange multiplier test, gambar 3 output Lagrange multiplier test. Selanjutnya, kriteria uji nilai p-value dari cross section Bruce Pagan lebih besar 0,05 atau alpha sama dengan 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data fit dengan model common effects, sedangkan jika sebaliknya, maka data fit sebagai model random effects.
yang sudah kita paparkan di atas. Diantaranya pertama adalah tata cara menginput data dari format Excel ke dalam eViews. Dengan kedua adalah pilihlah objek yang dijadikan sebagai pool data pada metode yang dipilih dalam analisis. Hal ini diperhatikan agar tidak terjadi error ketika import data atau data tidak muncul, dan model yang dihasilkan sesuai teori yang mendasari analisis. Dan yang paling utama bagi para peneliti atau data master adalah tahu tujuan dan dasar teori yang mengharuskannya menggunakan metode regresi dengan pool data. Baik, cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.